Erick Thohir minta pecinta sepak bola Indonesia berbesar hati. Dua negara mendadak mundur dari Asian Games, keuntungan bagi timnas Indonesia. Rapat pemain abroad timnas Indonesia. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Erick Thohir minta pecinta sepak bola Indonesia berbesar hati. Seperti yang diketahui, kini muncul sorotan kepada PSSI yang gencar menaturalisasi pemain. Tak sedikit pecinta sepak bola Indonesia yang menyayangkan hal ini. Masalahnya Indonesia dinilai memiliki banyak potensi pemain berbakat. Menanggapi apa yang terjadi, Erick Thohir meminta agar masyarakat lebih terbuka. Program naturalisasi dilakukan demi memperkuat timnas Indonesia. Selain itu, pemain-pemain tersebut juga memiliki hak yang sama, yakni untuk membela skuad Garuda. Sebagai informasi, mayoritas pemain yang dinaturalisasi PSSI memang memiliki darah atau keturunan Indonesia. Sama-sama orang Indonesia, saya rasa kalau sebagai bangsa kita harus terbuka. Yang namanya olahraga menjadi globalisasi. Yang namanya pemain Indonesia dan diaspora berjalan seiring. Buat saya, siapapun yang mau membela merah putih dan pemain ini bukan untuk kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi yang terbaik untuk tim nasional, ya kenapa tidak? Kata Erick Thohir. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa naturalisasi sejatinya bukan fokus utama PSSI, karena menurutnya naturalisasi dan pembinaan harus berjalan beriringan. Kalau ada saudara-saudara kita di luar negeri yang ingin memperkuat timnas, yaitu kebanggaan tersendiri. Jadi mohon harus berbesar hati ketika kita sebagai bangsa dengan segala perbedaan yang ada. Kita bisa bersatu dan menjadi kekuatan besar, termasuk di sepak bola. Kami tidak pernah berbicara program naturalisasi atau pembinaan harus dipilih salah satunya. Keduanya mesti kami lakukan selama pemain Indonesia dan diaspora mau membela merah putih, hal itu harus diapresiasi. Terang Erick Thohir. Sementara itu, PSSI belum lama ini dikabarkan bakal kembali melakukan naturalisasi pemain asal Belanda, JITZES. Program naturalisasi JITZES diharapkan bisa segera selesai. Pasalnya, sang pemain diproyeksikan dapat membela timnas Indonesia di Piala Asia 2024 pada awal tahun depan. Dua negara mendadak mundur dari Asian Games, keuntungan bagi timnas Indonesia. Dalam ajang olahraga Asian Games 2022 cabang sepak bola putra awalnya diikuti oleh 23 negara. Namun terjadi perubahan dalam sejumlah peserta baru-baru ini, sehingga jumlah negara yang berpartisipasi kini hanya 21. Dalam hal ini Afghanistan dan Suriah adalah dua negara yang memutuskan untuk mundur dari kompetisi cabang olahraga sepak bola putra Asian Games 2022 ini. Uniknya kedua negara ini tergabung di grup yang sama, yakni grup C. Mereka awalnya tergabung di grup C bersama Uzbekistan dan Hong Kong. Afghanistan dan Suriah mundur dari Asian Games 2022. Dengan ini, grup C hanya tersisa dua tim yakni Uzbekistan dan Hong Kong. Tulis akun Instagram @GarudaFansMore. Dengan mundurnya Afghanistan dan Suriah, otomatis grup C hanya menyisakan Uzbekistan dan Hong Kong. Uzbekistan dan Hong Kong sendiri akan bertemu dua kali. Tim pemenang atau yang unggul agregat akan lolos otomatis ke 16 besar Asian Games 2024. Mundurnya Afghanistan dan Suriah merupakan keuntungan bagi skuad Garuda Muda. Sebab timnas Indonesia U24 hanya perlu finish di peringkat 3 grup untuk lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Satu runner-up lain di grup C tidak otomatis lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Mengingat grup itu hanya berisikan dua negara. Jadi peringkat 2 grup C akan ditempatkan di perebutan peringkat 3 terbaik. Dengan begitu akan ada 5 peringkat 3 terbaik yang diizinkan lolos ke 16 besar Asian Games 2022. Hal itu berarti hanya satu peringkat 3 terbaik yang gagal lolos ke 16 besar. Di Asian Games 2022 sendiri, timnas Indonesia U24 tergabung di grup F bersama Kirgistan, Taiwan, dan Korea Utara. Melihat skuad Garuda yang ada, jangankan finish di peringkat 3 grup, skuad Aswan Indra Syafri berpeluang finish sebagai juara atau runner-up grup F. Di sisi lain, kabar tak sedap juga menerpa timnas, di mana tidak hanya Ramadan Sananta saja yang batal membela timnas U24 Indonesia.
Update terbaru, ada 2 pemain yang kemungkinan besar tidak bisa membela timnas U24 di Asian Games ini. Sebelumnya, Persis Solo selaku klub Ramadan Sananta memutuskan untuk tidak melepas ex-striker PSM Makassar itu ke Garuda Muda. Alasannya adalah Persis tidak memiliki stok pemain di lini depan untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Sementara itu, 2 pemain lain yakni Beckham Putra dan Kadek Arel. Beckham Putra sedang mengalami cedera. Pemain Persib Bandung itu juga sempat dicoret saat timnas U23 Indonesia ingin tampil di kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu lalu. Sementara untuk Kadek Arel yang dilaporkan sedang sakit. Sejauh ini belum diketahui sakit apa yang menimpa bek Bali United tersebut. Ada 2 pemain yang sakit dan cedera dan belum berangkat, yakni Beckham Putra dan Kadek Arel, kata pelatih timnas U24 Indonesia Indra Syafri. Meski demikian, masih ada peluang bagi Beckham Putra dan Kadek untuk menyusul timnas U24 Indonesia ke Cina. Timnas Indonesia U24 sendiri akan menjalani partai pertamanya di grup F Asian Games pada Selasa 19 September. Skuad Garuda Muda bakal bentrok dengan Kirgistan di Zhejiang Normal University Stadium Jinhua. Pemain yang siap dan sudah ada di Hangzhou sebanyak 19 pemain. Semua dinamika yang terjadi di dalam negeri biarlah menjadi masalah internal kita. Sekarang saya dan tim akan fokus menghadapi Asian Games dan semua pemain yang ada di sini. Mohon doa buat kami berjuang untuk Merah Putih. Terima kasih yang banyak buat klub yang sudah izinkan pemainnya. Walaupun harus kekurangan pemain dalam menjalankan kompetisi, terima kasih banyak sudah membantu kepentingan Merah Putih, ujar Indra Syafri. Rapot pemain abroad Timnas Indonesia. Usai jeda internasional, para pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri kembali ke klub masing-masing. Salah satunya ialah Jordi Amat yang tampil memperkuat Timnas Indonesia saat mengalahkan Turkmenistan. Ia kembali ke JDT dan turun dalam laga melawan Negeri Sembilan. Ini menjadi ajang pemanasan bagi punggawa JDT ini sebelum bertarung di fase grup Liga Champions Asia. Jordi Amat dan kawan-kawan akan menyambut kedatangan klub Jepang Kawasaki Frontale pada matchday pertama grup 1 Selasa 19 September besok. Sementara hasil tak memuaskan harus diterima oleh Asnawi Mangkualam Bahar. Bek sayap Timnas Indonesia ini harus mendapatkan nasib kurang bagus meski Jeonnam Dragons berhasil meraih kemenangan 3-2 atas tuan rumah Gyeongnam pada Minggu siang kemarin. Asnawi sendiri sebenarnya kembali dipercaya tampil sebagai starter di pertandingan ini. Namun ia tidak dapat menuntaskan laga karena harus meninggalkan lapangan lebih cepat akibat mendapatkan kartu kuning keduanya di menit ke-48. Asnawi mendapatkan kartu kuning pertamanya pada menit ke-15 karena melakukan pelanggaran terhadap penjaga gawang Goh Dongbin. Kemudian petaka menghampiri Asnawi ketika babak kedua baru berjalan 3 menit. Wasit menganggap Asnawi mengangkat kaki terlalu tinggi ketika berduel dengan Park Min-seo sehingga diganjar kartu kuning keduanya.